Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Ibrani pasal 7 ayat 6, otoritas yang melampaui keturunan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Sudah bayangkan seorang asing tanpa silsilah keluarga yang terhormat. Namun ketika ia muncul, bahkan tokoh paling berpengaruh di masanya, memberikan persembahan dan menerima berkat darinya. Inilah gambaran luar biasa dari pertemuan Melkisedek dengan Abraham yang digambarkan dalam Ibrani 7 ayat 6. Tetapi dia, yang tidak termasuk keturunan mereka, telah memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia yang telah menerima janji-janji itu. Kontras yang mencolok antara sistem imamat Lewi dan Melkisedek di sini mencapai puncaknya dalam ayat ini. Sementara para imam Lewi memiliki hak berdasarkan garis keturunan biologis yang ketat, Melkisedek justru berdiri di luar sistem genealogis tersebut atau di luar sistem keturunan tersebut. Yang mengejutkan adalah ketiadaan silsilah ini bukan menjadi diskualifikasi, tapi justru menandai keunggulannya. Imamatnya beroperasi dengan prinsip yang sama sekali berbeda, bukan berdasarkan warisan biologis, tetapi pada otoritas ilahi yang transenden. Nah, tindakan Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek mengandung makna teologis. Abraham bukan orang sembarangan. Ia adalah bapa bangsa Israel, penerima janji-janji Allah, dan leluhur semua orang percaya. Ketika sosok sebesar Abraham memberikan persepuluhan, itu berarti pengakuan terhadap otoritas spiritual yang lebih tinggi. Dan lebih lagi, Melkisedek tidak hanya menerima persepuluhan, tapi juga memberkati Abraham. Tindakan ini menunjukkan posisinya sebagai perantara berkat ilahi. Sudah frasa dia yang telah menerima janji-janji itu. Di sini menekankan status yang unik Abraham sebagai pembawa janji-janji perjanjian Allah. Janji-janji ini bukan sekedar manfaat personal atau pribadi, tapi sebuah dasar atau fondasi bagi seluruh sejarah penebusan. Fakta bahwa pembawa janji-janji ini menerima berkat dari orang lain menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki hubungan yang lebih fundamental dengan Allah. Melkisedek mampu memberkati si pembawa janji karena ia berpartisipasi dalam otoritas ilahi yang melampaui bahkan perjanjian Abraham. Saudara, dalam budaya timur dekat kuno, berkat bukanlah sapaan kasual, tapi sebuah transaksi spiritual yang sangat mendasar. Yang memberkati dipahami sebagai penyalur daripada nikmat ilahi atau berkat ilahi, melayani sebagai mediator berkat surgawi. Hierarki spiritual jelas sekali. Berkat mengalir dari yang lebih besar kepada yang lebih kecil. Melkisedek memberkati Abraham karena posisinya dalam hierarki spiritual lebih dekat kepada sumber berkat utama, yaitu Allah sendiri. Saudara, pola yang ditunjukkan Melkisedek ini menemukan penggenapan sempurnanya dalam Kristus. Seperti Melkisedek, imamat Kristus beroperasi di luar sistem genealogis Lewi. Seperti Melkisedek, Kristus memiliki otoritas untuk memberkati mereka yang adalah penerima janji-janji ilahi. Namun Kristus melampaui Melkisedek karena ia bukan hanya memberkati pembawa janji-janji, tapi ia sendiri adalah penggenapan utama dari semua janji-janji Allah. Saudara, kebenaran ini menghibur kita yang hidup dalam era perjanjian baru. Otoritas spiritual sejati tidak bergantung pada kredensial duniawi, silsilah keluarga, atau pencapaian manusiawi. Kristus, imam besar kita, memiliki otoritas berdasarkan kuasa hidup yang tidak dapat binasa. Di dalam Dia, kita menerima berkat yang melampaui segala yang bisa diberikan oleh sistem religius manapun. Akses langsung kepada Allah melalui imamat yang kekal dan sempurna. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam Kristus kami memiliki imam besar yang otoritasnya tidak bergantung pada keturunan manusia, tapi pada kuasa ilahi yang kekal.
Seperti Abraham mengakui keunggulan Melkisedek, tolonglah kami untuk selalu mengakui supremasi Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih karena melaluinya kami menerima berkat yang tidak dapat dicabut dan akses kepada tahta kasih karunia. Kiranya hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, mengakui Kristus sebagai imam besar yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.